Saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dan kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Hanya padamu
Shalom Bapak Ibu, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa pada pagi hari ini kita dapat kembali bersua, bertemu, dan saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak bersalah apapun. Amin Bapak Ibu ya, haleluya. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, tak henti-hentinya ya Allah, karena Engkau baik ya Tuhan. Bila pagi hari ini Tuhan kami dibukakan kembali kehidupan kami, roh, jiwa, bahkan tubuh kami ya Tuhan. Bila pengurapan-Mu yang baru senantiasa turun atas kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Pertama, seperti biasanya saya harus menyapa semuanya. Welcome to the channels of Khotbah Pendeta. Selamat datang pada saluran Khotbah Pendeta. Dan biarlah kita semuanya, baik yang ada di Ufuk Barat dari Sabang sampai Ufuk Timur Maroke, semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Halo Malaysia, Shalom. Amerika, Australia, dan negara-negara lainnya tidak saya sebutkan satu persatu, tapi saya harus sebutkan yang satu ini, Timor Leste. Haleluya. Salam semuanya saudaraku, bila sekiranya sukacita damai sejahtera Allah turun atas saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, adapun renungan kita pada pagi hari ini kembali luar biasa. Tuhan bawa kita untuk terus melakukan petualangan Bapak Ibu ya. Kita kembali pada 2000 tahun yang lalu, apa yang terjadi terhadap jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang luar biasa yang ada di Asia Kecil Bapak Ibu ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang jemaat yang ada di Efesus, lalu yang kedua yang ada di Smyrna Bapak Ibu, maka pagi hari ini kita akan membahas jemaat yang tinggal di kota Pergamus Bapak Ibu, sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya ke-17 Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, are you ready? Bapak Ibu sudah siap? Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-17. Hanya 5 ayat Bapak Ibu, tapi meskipun 5 ayat, tapi itu cukup untuk membuat kita pagi ini semakin semangat, semakin bergairah ya Bapak Ibu ya. Dan biarlah apapun yang kita kerjakan pagi hari ini boleh berhasil karena kuat kuasa daripada firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada pagi hari ini. Haleluya. Ayat 12 Bapak Ibu, di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Haleluya Bapak Ibu ya. Jadi kembali Bapak Ibu ya, Rasul Yohanes ketika dia memulai pesannya Bapak Ibu yang dia dapatkan berupa pewahyuan Bapak Ibu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil melalui tulisan Rasul Yohanes, maka dia selalu membuka dengan kata-kata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua Bapak Ibu. Jadi memang firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua Bapak Ibu. Dia bisa menusuk sampai ke sumsum Bapak Ibu yang membedakan pikiran dan hati nurani kita Bapak Ibu. Jadi sangat luar biasa Bapak Ibu. Pagi hari ini kembali kita dikuatkan bahwasanya firman Tuhan bagaikan pedang bermata dua Bapak Ibu, yang sanggup menyusuk-nyusuk sampai ke tulang sumsum kita, yang mampu membedakan antara pikiran dan hati nurani. That's the word of God. Itulah firman Tuhan Bapak Ibu. Sungguh sangat luar biasa. Hari lepas hari kita terus semakin dikokohkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan dalam pagi hari ini juga kuasa firman Tuhan mengalir atas Bapak Ibu semua dan saya dan kita semuanya, saudara juga yang tengah menonton video ini, yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Lalu di ayat yang kedua di sana dikatakan Bapak Ibu ya, ayat yang ke-13 di sana dikatakan, aku tahu di mana engkau diam. Bapak Ibu ya, ini Tuhan Yesus yang berkata melalui Rasul Yohanes Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan aku tahu, aku, that's a Jesus Christ. Itu adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lalu dia berkata,
di mana engkau diam, Bapak Ibu. Jadi diam di sini, Bapak Ibu, itu kalau bahasa Inggrisnya itu living and staying itu sama-sama artinya diam, Bapak Ibu. Tapi kalau living, Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Inggris itu artinya diam, tinggal untuk selama-lamanya, Bapak Ibu. Living forever, yaitu tinggal untuk selama-lamanya. Tapi kalau stay, Bapak Ibu, itu tinggal sementara. Nah, lalu Tuhan mengetahui, Bapak Ibu, bahwa jemaat-jemaat yang ada di Pergamus itu adalah mereka-mereka yang tinggal selama-lamanya. Artinya jemaat-jemaat Pergamus ini berasal dari kota Pergamus yang memang penduduk lokal, Bapak Ibu, ya, meskipun terdiri dari berbagai golongan, ada Yahudi, non-Yahudi, Bapak Ibu, ya, yaitu di sana, Bapak Ibu, ya, living there, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Wow, ada apa ini, Bapak Ibu? Kok tiba-tiba Tuhan Yesus, ya, berbicara tentang tahta iblis, the crown of a Satan, the crown of devil, ya, what was going on, ya, what happened? Nah, gitu. Apa yang terjadi pada jemaat yang ada di Pergamus sehingga Tuhan Yesus berkata, ya, diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Pergumulan, perjuangan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat orang-orang Kristen mula-mula yang ada di kota Pergamus, Bapak Ibu, karena gereja ini, jemaat ini dilingkari oleh satu pusaran, satu kekuatan, ya Bapak Ibu, ya, yang berasal dari kuasa kegelapan, Bapak Ibu. Nah, ini ternyata, Bapak Ibu, ya, kita selesaikan dulu, ya, ayatnya. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, kata Tuhan Yesus kepada para jemaat yang di Pergamus, Bapak Ibu, ya. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Baru kita tahu, Bapak Ibu, kenapa kota Pergamus ini disebut oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes sebagai tahta setan, Bapak Ibu, tahta iblis, Bapak Ibu. Rupanya, Bapak Ibu, kota ini dihuni oleh penduduk-penduduk, Bapak Ibu, yang menyembah berhala-berhala, Bapak Ibu. Jadi pusat penyembahan mereka adalah iblis, Bapak Ibu. Nah, ini, Bapak Ibu, baru kita tahu, Bapak Ibu, ya, bayangin, ya, bagaimana, Bapak Ibu, ya, kita diam di satu kota, Bapak Ibu, ya, di mana penyembahannya itu adalah iblis, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu? Nah, kalau itulah saya mau tanya ini. Saya mau tanya pada Bapak Ibu. Kalau seandainya itu terjadi kepada Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Apakah lari mencari tempat yang aman dan nyaman, atau kita tetap stay, kita tetap living in that place, kita tetap tinggal di wilayah itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, jemaat-jemaat Pergamus tetap tinggal di kota Pergamus, Bapak Ibu. Oh, itu oleh karenanya, Bapak Ibu, mereka mendapat pujian dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu, meskipun mereka diserang dengan berbagai pengajaran-pengajaran, Bapak Ibu, ya, rupa-rupa pengajaran, ya, pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, Bapak Ibu, tapi mereka tetap percaya, mereka tetap memiliki iman yang tangguh, kokoh, kuat, Bapak Ibu, solid terhadap Tuhan Yesus. Inilah pelajaran yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Bukankah hari-hari ini kita juga tinggal di komunitas bagaikan singa yang berbulu domba, Bapak Ibu? Hampir sama kan, Bapak Ibu, kan? Situasinya, keadaannya, Bapak Ibu, kondisinya, ya, seperti apa yang dialami oleh jemaat yang ada di Pergamus, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita yang tinggal di abad 21, khususnya kita yang minoritas ini, Bapak Ibu, ya, kalau nggak kuat, Bapak Ibu, maka iman percaya kita bisa berubah, Bapak Ibu. Gara-gara jabatan, Bapak Ibu, bisa, ya, kita say goodbye to Jesus Christ, Bapak Ibu. Benar, Bapak Ibu, saya punya teman, Bapak Ibu, ya, dosen juga, dia mengajar di salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara, di Medan, Bapak Ibu, ya. Gara-gara jabatan, Bapak Ibu, wah, padahal beliau ini teman saya baik, Bapak Ibu, ya, ya, kami sering sama seperti itu, tapi karena diiming-iming jabatan, Bapak Ibu, dia say, Bapak itu Jesus Christ, Bapak Ibu, sangat disayangkan, Bapak Ibu,
ya. Padahal waktu masih mudanya ya, dia bercerita sama saya, dia termasuk aktivis kampus yang memberitakan Injil damai sejahtera Bapak Ibu. Tapi begitu Bapak Ibu ditawarin, digodain oleh jabatan Bapak Ibu, dia say Bapak Ibu Jesus Christ Bapak Ibu. Dia lebih memilih mengalami kematian kekal daripada kehidupan kekal Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tanggung-tanggung Bapak Ibu, seperti jemaat yang ada di kota Efesus Bapak Ibu. Pada mulanya semangat Bapak Ibu. Wah, kasih mulanya bagaimana Tuhan memuji mereka Bapak Ibu, sehingga Tuhan kasih mereka karunia-karunia roh luar biasa, bahkan kehidupan ekonomi mereka diangkat Bapak Ibu. Tapi begitu diangkat Bapak Ibu, mereka selalu punya alasan, 1001 alasan untuk mengatakan sibuk Bapak Ibu. Nah, ini menjadi renungan kita yang kedua Bapak Ibu. Jadi teman saya itu kayak gitu Bapak Ibu, menggebu-gebu Bapak Ibu di awalnya gitu, tapi nggak konsisten. Nah, kenapa nggak konsisten Bapak Ibu? Nah, ini tadi Bapak Ibu, banyak tentu faktor-faktornya tadi itu. Nah, kita nggak mau Bapak Ibu. Makanya saya selalu mengimbau kepada saudara-saudara saya yang ada di saluran khotbah pendeta ini, mari kita konsisten. Memang ketika kita mengerjakan keselamatan sebagaimana Rasul Paulus katakan, ada harga yang harus dibayar. Berkali-kali saya katakan, darah Yesus itu gratis, darah Yesus itu gratis, siapapun boleh dapatkannya. Tapi untuk mengerjakan keselamatan ada harga yang harus dibayar. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kalau tidak Bapak Ibu, selesai kita seperti teman saya, seperti jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus Bapak Ibu. Ya, sampai akhirnya Tuhan harus berkata keras kepada mereka, kalau tidak bertobat maka aku akan menarik kaki dia. Ini yang ditakuti oleh Daud Bapak Ibu, sebagaimana kita dengarkan tadi malam Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini yang harus menjadi renungan kita pagi hari Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang iblis ini hari-hari ini bekerja sangat ekstra keras Bapak Ibu ya. Seperti saya katakan, dia bekerja 24 jam, sementara kita kerja 8-9 jam Bapak Ibu ya. Nah, jadi kenapa? Karena dia tahu waktu Tuhan Yesus sudah datang kedua kali sudah semakin dekat Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, puji Tuhan, saya juga mengucap syukur kalau Bapak Ibu masih terus semangat. Dan tentu doa saya sebagai imam yang ada di saluran khotbah pendeta ini, saya terus berdoa Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, sebenarnya ini nggak harus saya sampaikan, tapi untuk memotivasi, menyemangati, mendorong Bapak Ibu juga supaya lebih semangat lagi Bapak Ibu. Segala sesuatu yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara, nah gitu. Jadi kalau Pak Andi aja, saya Bapak Ibu begitu semangat, yang dari kuasa kegelapan, dari mantan dukun santet itu semangat Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu dari bayi sudah dibawa ke gereja, mestinya lebih semangat. Amin Bapak Ibu, amin, amin. Asal mau mengunyah-ngunyah firman Tuhan pasti semangat. Amin Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Kita tidak mau seperti jemaat yang ada di kota Efesus, kita mau seperti jemaat yang ada di kota Smyrna Bapak Ibu, tanpa ditegur oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan jemaat yang ada di kota Pergamus ini Bapak Ibu? Sama ya, pada awalnya mereka juga luar biasa Bapak Ibu, tapi ujung-ujungnya ini Bapak Ibu ya. Jadi memang kekristenan ini bukan pada awalnya Bapak Ibu ya, awalnya spring Bapak Ibu ya, tapi di akhir-akhirnya jatuh Bapak Ibu. Jadi kekristenan ini bukan sprint, kekristenan ini maraton Bapak Ibu. Ya, santai saja Bapak Ibu, baru makin lama makin tancap Bapak Ibu. Nah, akhirnya sampai ke garis finish dan kita mendapatkan mahkota kehidupan. Dan ini janji Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Masih semangat terus, amin ya. Iya, haleluya ya. Nah, jadi akhirnya kita mengerti Bapak Ibu bahwasannya ya, mengapa Tuhan Yesus katakan bahwasanya jemaat-jemaat Pergamus tinggal di tahta iblis, karena memang kota Pergamus adalah sarang iblis, sarang setan Bapak Ibu, karena mereka menyembah berhala Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Inilah yang menjadi godaan Bapak Ibu untuk setiap ya, kalau kita mempelajari tentang kekristenan dunia Bapak Ibu, selalu bermasalah dengan berhala Bapak Ibu. Nah, itu pada 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang Bapak Ibu, berhalanya sudah modern Bapak Ibu, macam-macam berhalanya Bapak Ibu yang bisa dijadikan Bapak Ibu ya. Jadi mari kita tetap waspada Bapak Ibu, dan kita belajar dari jemaat-jemaat yang ada di 3 jemaat yang sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Lalu di ayat 14 Bapak Ibu, di sana dikatakan ya, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan. Wah, Tuhan komplain Bapak Ibu ya.
Dia punya objection Bapak Ibu, dia punya keberatan Bapak Ibu. Nah, apa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya yang ada di kota Pergamus? Ini yang menjadi renungan kita Bapak Ibu. Mari kita cari tahu jawabannya apa, dan kita bisa belajar Bapak Ibu pagi hari ini. Amin Bapak Ibu ya. Supaya kita tidak seperti mereka masuk pada jurang yang sama Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu ya, nggak salah kalau kita juga mulai menggali Bapak Ibu ya, rahasia-rahasia apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes dan apa yang didapatkan Bapak Ibu, apa yang dia lihat di dalam kitab Pewahyuan ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi di ayat 14 di sana dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, maksudnya terhadap jemaat-jemaat yang ada di kota Pergamus. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam. Masya Allah Bapak Ibu, sayang Bapak Ibu, gara-gara hanya 2, 3, 4 orang Bapak Ibu, Tuhan murka Bapak Ibu, Tuhan murka. Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin di abad 21 ini Bapak Ibu, orang begitu sibuk sehingga tidak mempedulikan lingkungan Bapak Ibu. Saya katakan Bapak Ibu, 1, 2, 3 orang berbuat dosa Bapak Ibu, maka dosanya itu akan impartasi ke kita Bapak Ibu. Nah, oleh karena Bapak Ibu, kita nggak boleh, nggak care, kita nggak boleh, nggak peduli Bapak Ibu. Paling tidak kita melakukan doa Bapak Ibu, melakukan doa untuk lingkungan kita Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika ada masyarakat Bapak Ibu yang melakukan dosa Bapak Ibu, itu kita patahkan, kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lalu kita minta kuasa darah Yesus untuk menutup bungkus kita Bapak Ibu, sehingga apa kebejatan-kebejatan yang mereka lakukan berupa dosa itu tidak akan menyerang kita balik di keluarga kita, karena kita tidak tahu apa-apa Bapak Ibu. Orang yang melakukan Bapak Ibu sama seperti jemaat yang ada di Pergamus, hanya 2, 3, 4, 5 Bapak Ibu, sehingga seluruh jemaat mendapat keberatan, dicela oleh Tuhan Yesus Bapak. Gereja menjadi korban Bapak. Paling hanya 2, 3, 4, 5 orang Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ini juga menjadi renungan buat kita. Nah, oleh karena Bapak Ibu ya, kita doakan mereka jangan dibakar rumahnya Bapak Ibu. Nanti jadi persoalan ya, menjadi masalah hukum, jangan ya, karena di kampung-kampung sana kayak gitu Bapak Ibu ya, yang saya dapatkan informasi di kampung-kampung Bapak Ibu ya. Oh, ada begu ganjang, wah rumahnya dibakar Bapak Ibu ya. Mestinya nggak perlu dibakar Bapak Ibu, didoakan saja dan minta kuasa darah Yesus, selesai Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Lalu di ayat yang berikutnya Bapak Ibu ya, di ayatnya yang ke 14 tadi sudah saya sampaikan ya, tapi saya ulang lagi biar semakin mantap. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam Bapak Ibu. Jadi 2 pengajaran yang dicela oleh Tuhan, yaitu pengajaran Nikolaus Bapak Ibu. Pengajaran Nikolaus itu adalah mengajarkan Bapak Ibu, di mana jemaat-jemaat itu boleh melakukan perzinahan. Kurang ajar Bapak Ibu ya, ikut Tuhan, haleluya juga Bapak Ibu, begitu ada masalah dia pergi. Kayak gitu Bapak Ibu ya, melacurkan diri dan macam-macam Bapak Ibu ya, begitulah dunia Bapak Ibu. Nah, makanya nggak boleh abu-abu ketika kita ikut Tuhan Bapak Ibu, nggak boleh. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih, kalau merah-merah Bapak Ibu, dan itu nggak gampang, saya akui ya, nggak gampang Bapak Ibu, tapi akan gampang kalau santapan kita tiap hari Bapak Ibu lezat dan bergizi, yaitu firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau udah santapan kita Bapak Ibu, sarapan kita pagi-pagi udah firman Tuhan Bapak Ibu, yakinlah Bapak Ibu, roh kita menjadi sehat dan kuat, jiwa kita menjadi solid Bapak Ibu, otomatis tubuh kita juga menjadi sehat Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu dipahami juga Bapak Ibu. Jadi, jangan sampai nggak suka dengan firman Tuhan, salah besar Bapak Ibu ya. Haleluya ya. Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala. Bayangin Bapak Ibu, gara-gara soal makanan pun Bapak Ibu itu menjadi masalah bagi Tuhan gitu. Ya, jadi Biliam itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala. Bukan hanya itu, tapi mereka juga beribadah kepada berhala-berhala Bapak Ibu, khususnya yang ada di kota Pergamus tadi itu Bapak Ibu. Ya, jadi inilah tantangan orang Kristen pada waktu itu Bapak Ibu, karena memang ya situasinya itu memang tidak seuntung kita di Indonesia Bapak Ibu. Kalau di Indonesia walaupun kita minoritas Bapak Ibu, tapi Injil masih dapat kita
kita sebarkan, kita beritakan Bapak Ibu, apalagi melalui YouTube ini bebas, kita saat bebas-bebasnya, amin Bapak Ibu ya. Jadi di Pergamus itu nggak kayak gitu Bapak Ibu ya. Belum lagi nanti mereka disuruh menyembah kaisar Bapak Ibu ya, kalau enggak mereka akan dapat ancaman, akan dipidana Bapak Ibu. Nah, ya, kalau mereka menolak itu artinya mereka menentang pemerintah Bapak. Jadi memang pergumulan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, Tuhan Yesus tetap ada di tengah-tengah kita. Buktinya dia tahu siapa-siapa saja yang menyembah berhala Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, bukan hanya makan persembahan berhala, tapi juga berbuat zina. Nah, ini dia Bapak Ibu. Udah zina rohani, zina fisik lagi Bang. Ketika kita menyembah berhala-berhala itu namanya zina rohani. Tapi ketika kita melakukan perzinahan, perselingkuhan Bapak Ibu, nah ini jadi masalah juga, dan itu satu kekejian di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Ya, mungkin saudara berkata, ya kan kita kan sudah ditebus oleh darah Yesus, toh nggak apa-apa. Ya, dosa tetap dosa. Memang secara status berkali-kali saya katakan, ya ketika go home, ketika pulang ke rumah Bapak, ya dapat tempat, dapat rumah. Tapi apa artinya? Nah, kalau kehidupan kita babak belur, ketika kita masih ada di muka bumi. Nah, kan kayak gitu saya katakan ya. Jadi ini harus dibayar. Ada harga untuk dosa. Nah, seperti itu ya, meskipun status kita udah oke gitu. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, Paulus katakan, lakukanlah kerjaanmu ya, kerjakanlah keselamatan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu ya. Nah, lalu di ayat 15 Bapak Ibu di sana dikatakan, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Oh, ternyata pengikut Nikolaus juga Bapak Ibu ada di jemaat Pergamus Bapak Ibu, dan itu ditentang oleh Tuhan, dan Tuhan tahu Bapak Ibu, karena dia adalah Gembala Agung Bapak Ibu, dan dia ada di tengah-tengah jemaat itu, dan di tengah-tengah kita pagi hari ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, dan ini peringatan Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan hanya minta satu kok Bapak Ibu, ketika kita berbuat dosa Bapak Ibu. Kan bagaimana tadi malam kita sudah mendengarkan bagaimana Daud bersaksi Bapak Ibu. Ya, waduh, kadang kita pun heran juga nih Daud Bapak Ibu. Tapi tentu ya, pertanyaan besarnya adalah kenapa Daud yang sudah berbuat dosa begitu luar biasa di hadapan Tuhan, lalu Daud masih dikenal oleh Tuhan. Tuhan masih mengiringi Daud kemana pergi. Tuhan masih melindungi Daud. Hanya satu Bapak Ibu, Daud bertobat Bapak Ibu. Nah, gitu. Jadi puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, meskipun kita tidak seperti apa yang diceritakan di Jemaat Pergamus. Tapi mari kita nggak boleh sombong rohani. Nggak apa-apa Pak Andi, kami ini aman-aman aja, rumah tangga saya baik-baik aja, saya juga nggak pernah melakukan dosa. Jangan pernah bilang kayak gitu Bapak Ibu, itu namanya sombong rohani Bapak Ibu. Justru kita terus bermohon kepada Tuhan Bapak Ibu, kita terus tersungkur di kaki Tuhan, kita terus melahap firman Tuhan Bapak Ibu, supaya perlindungan Tuhan yang sempurna itu turun atas kita. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu ya. Jadi mari jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang hebat-hebat yang ada di saluran khotbah pendeta Andi ini, mari kita mulai merendahkan hati, dan jangan sekali-sekali kita menyombongkan diri walaupun secara rohani, mengatakan bahwasanya wah saya rajin doa, saya pokoknya semua per bulan sudah saya bayar, ucapan syukur sudah saya bayar, doa-doa juga saya sudah bayar Bapak Ibu. Ya sudah, biarin ya, orang lain gak perlu tahu Bapak Ibu. Bagus itu yang apa yang Bapak Ibu lakukan, tapi Bapak Ibu kembali kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu sebagaimana Daud lakukan. Amin Bapak Ibu, supaya kehidupan kita dikenal oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ayat 17 ini ayat terakhir Bapak Ibu, yang di sini dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemarin juga di jemaat Efesus Tuhan ngomong seperti itu, di Smyrna ya Bapak Ibu ya. Tuhan juga ngomong seperti itu. Lalu di Pergamus juga Tuhan seperti itu. Mari kita lihat, kuping kita masih ada kan Bapak Ibu, tapi yang paling penting adalah ya telinga rohani Bapak Ibu. Nah, apa yang dikatakan Tuhan? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Bapak Ibu, luar biasa. Ini hal-hal yang tersembunyi Bapak Ibu. Jadi barang siapa yang menang, barang siapa yang taat, barang siapa yang percaya Bapak Ibu, ini janji Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau angan-angankan, dan itu semuanya yang tersembunyi,
akan kuberikan kepadamu. Jelas ini berbicara tentang janji-janji Tuhan Bapak Ibu. Berkat rohani dan berkat jasmani, satu paket Bapak Ibu. Mari kita sedia terus Bapak Ibu, karena ini janji Tuhan Bapak Ibu. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Haleluya. Saya juga nggak tahu Bapak Ibu apa itu, tapi yang jelas itu adalah janji-janji Tuhan. Itu semuanya berbicara tentang kasih karunia anugerah, itu semuanya berbicara tentang keselamatan, itu semua berbicara tentang berkat. Bapak Ibu lah yang tahu, karena yang lainnya tidak tahu, hanya yang menerima yang tahu. Luar biasa Bapak Ibu. Mari kita dapatkan, mari kita berlari Bapak Ibu untuk mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Amin Bapak Ibu. Jadi buat saudaraku, ayo yang lagi mengalami gangguan kesehatan, semangat. Yang lagi mengalami masalah keluarga, ekonomi, ya, dan lain-lainnya itu, ayo semangat pagi hari ini, sehingga roh kita juga menyala-nyala, tubuh kita juga bergelora, ya, dan tentu ini akan membawa sukacita dan sejahtera. Dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu, ya, kita satukan hati kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sayang kepada kami. Oh, mari Roh Kudus bawa kami lebih lagi Tuhan, bawa kami lebih. Biarlah Bapa hari lepas hari Tuhan, pagi demi pagi, malam demi malam, Roh Kudus ajar terus kami melalui kebenaran firman-Mu, karena kami ingin dewasa, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami terangkat ke awan-awan permai, kami mendapat undangan pesta anak domba untuk menerima mahkota-mahkota yang sudah Tuhan janjikan kepada kami, dan biarlah itu boleh menjadi milik kami. Mari Tuhan, mari ajar terus kami ya Allah, dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu kehidupan kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Allah bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami kesesatan Bapa, biarlah pelepasan dari Engkau terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Pembelaan-Mu terjadi atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Demikian juga buat saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami gangguan kesehatan, biarlah kiranya kembali kuasa bilu-bilu-Mu tercurah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, masih banyak Bapak pergumulan kami, tapi kami tahu Tuhan satu hal, Engkau adalah Allah yang Maha mengetahui. Biarlah itu semuanya kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan Tuhan yang menyelesaikan semuanya, oleh karena Tuhan peduli dengan kami dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Kembali sebelum kita berpisah Bapak Ibu, ojo lali, don't forget, jangan lupa. Ayo tulis sesuatu apa yang didapatkan Bapak Ibu, ya, supaya kembali ini saya juga nggak berhenti supaya Bapak Ibu juga ya turut serta. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Riana, mari kita bagikan video ini, dan Ibu Riana sudah lakukan itu. Terima kasih banyak Ibu, ya. Biarlah kiranya Tuhan memakai Ibu, ya, lakukan dari hal-hal yang kecil. Buat saya ini hal yang besar, buat Tuhan juga hal yang besar, meskipun orang bilang macam nggak ada kerjaan. Itu dunia Bapak Ibu, itu dunia. Jadi terima kasih Pak Riana, terima kasih semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu juga yang sudah turut ambil bagian, dan yang belum subscribe, monggo subscribe dulu ya, supaya video ini juga bisa sampai ke ujung-ujung bumi dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kita tidak mau masuk surga sendiri. Amin Bapak Ibu. Biarkan neraka kosong di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita dipakai oleh Tuhan, dan kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Dari Medan kembali saya mengucapkan Bapak Ibu, salam sukses, salam sejahtera. God bless you. Bye bye.